Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama akan nge-review salah satu wisata legendaris yang ada di Ciwidey, Bandung, yaitu Kawah Putih Bandung. Tentunya lengkap dengan harga tiket masuk dan juga harga wahana-wahana yang ada di sana. So jangan di skip videonya and happy watching. Untuk menuju ke Kawah Putih ini, Sobat Mama bisa nyari aja di Google Maps Kawah Putih, nanti bakal ditunjukin arahnya. Dan kalau Sobat Mama dari arah Jakarta, nanti keluarnya itu bukan di Tol Pasteur ya, tapi arahnya ke arah Ciwidey. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya juga untuk video-video kita supaya kita makin semangat untuk ngasih rekomendasi wisata seru untuk Sobat Mama. Terima kasih. Nah, untuk Sobat Mama ketahui, jadi wisata legendaris yang satu ini, yaitu si Kawah Putih ini, sekarang tuh untuk masuknya ada hal yang berbeda ya. Jadi untuk mobil pribadi kalau mau masuk ke kawasan Kawah Putih itu bayarnya lebih mahal, jauh mahal banget dibandingkan kalau misalnya kita parkirnya di bawah lalu ke atasnya itu naik mobil ontang-anting yang disediakan sama perhutaninya. Nah, Mama belum tahu juga peraturan baru ini tuh berlakunya karena apa ya, misalnya naiknya itu kenapa bisa naik mahal banget. Nah, kurang tahu juga, cuma yang jelas ini Sobat Mama bisa lihat di sebelah kanan ini ada parkiran mobil dan motor dan juga bus ya untuk para pengunjung yang mau naik mobil ontang-anting karena harganya memang jauh lebih murah. Nah, untuk saat ini Mama masuknya itu langsung ke atas ya, naik mobil pribadi. Memang bayarnya agak mahal karena 162.000 itu baru masuk mobilnya aja, belum termasuk biaya pengunjungnya. Jadi untuk Sobat Mama yang mau lebih hemat, mendingan parkirnya di bawah aja dan nanti naiknya naik mobil ontang-anting ya. Dan kalau Sobat Mama mau ngecek estimasi harga naik ke Kawah Putihnya itu berapa, di kolom deskripsi sudah Mama sertakan link untuk menghitung estimasi biaya masuk ke Kawah Putih ya. Dan dari gerbang utama tadi untuk menuju ke kawasan Kawah Putihnya banget itu sekitar 5 km lagi jalan masuk ya guys. Nah, ini kita udah sampai di parkiran atasnya Kawah Putih. Ini terlihat banyak banget mobil ontang-anting ya. Jadi mobil ontang-antingnya ini sebenarnya mobil kayak mobil angkot gitu yang disetting dalamnya itu jadi kursi memanjang-memanjang kayak ala-ala odong-odong gitu loh. Nah, di sini tuh sebenarnya udah nggak perlu bayar parkir lagi sih harusnya pas untuk pulangnya ya. Tapi sepertinya tukang parkirnya tetap minta uang parkir, jadi ya kita kasih uang parkir. Tempat parkirnya ini luas banget guys, bisa untuk mobil, motor, dan juga bus. Dan di sini juga ada musolanya, ada toiletnya juga, tapi toiletnya berbayar ya. Nah, kayak gini guys, luas banget ya tempat parkirnya. Untuk Sobat Mama yang merasa butuh membawa masker, takut kebauan gitu, bisa bawa masker sendiri ya. Atau di sini juga ada yang jual. Tapi kalau misalnya Sobat Mama merasa kuat-kuat aja tanpa pakai masker, nggak masalah ya. Waktu Mama kesini nggak pakai masker. Nah, di sini tidak ada pengecekan tiket sih ya waktu Mama ke sini. Nggak tahu kalau pas di hari lain ya. Dan di sini juga nggak ada yang ngecek vaksin. Jadi aman untuk Sobat Mama yang nggak vaksin, di sini bisa langsung masuk aja. Dan seperti yang sudah Mama mention sebelumnya ya, Kawah Putih ini kan wisata yang sangat legendaris. Jadi pastinya bakal rame banget, apalagi kalau lagi musim liburan. Jadi jangan kaget kalau misalnya ternyata rame banget. Nah, selain Kawah Putihnya sendiri, di sini tuh ada wisata berkuda, taman bermain mini untuk anak-anak, dan juga ada penyewaan kayak sepeda listrik, ada panahan dan lain-lain guys. Jadi di sini ada banyak pilihan wahana ya selain melihat Kawah Putihnya itu sendiri. Nah, di sini juga ada yang menjual produk-produk dari belerang ya guys. Nah, kayak gini nih, ini ada parkiran motor dan juga ada permainan-permainan lainnya ya. Ini kayak panahan ada di luar area si Kawah Putihnya. Nah, ini kita udah mau masuk ke Kawah Putihnya guys. Buat kalian yang bawa anak-anak, hati-hati ya karena ini jalanannya itu tangga berbatu seperti ini. Dan hati-hati juga untuk pernafasan anak-anaknya ya, karena takutnya ada yang sensitif nih sama bau-bau belerangnya. Nah, karena pemandangan di Kawah Putih ini bagus banget, kadang-kadang tuh kalau kita foto sendiri kayak kurang pas gitu ngambil angle-nya. Nah, di sini disediakan fotografer profesional ya. Jadi mereka akan bantu kita untuk foto-fotoin. Hasil fotonya sendiri itu bisa ditransfer atau dicetak. Kalau mau ditransfer itu lebih murah ya, harganya 10.000 per foto. Kalau misalnya dicetak 30.000 per foto. Dan di area Kawah Putih ini juga ada 2 area berbayar ya. Yang ini tuh kayak yang lebih spesialnya gitu loh guys. Jadi ada jembatan apung sama skywalk canopy. Nah, nanti Mama akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini dia guys, kita udah sampai di Kawah Putihnya ya. Masya Allah, ini cantik banget pemandangannya. Meskipun lagi rame tapi bener-bener bagus banget. Nah, untuk Sobat Mama yang kesini haraplah membawa
apa namanya tuh tripod sendiri ya supaya foto-fotonya lebih puas. Tapi kalau misalnya sobat mama mau difotoin sama fotografer di sini juga nggak masalah karena memang tempatnya tuh bagus banget. Tapi kadang-kadang kita kurang pintar ngambil angle. Nah ini mendingan pakai bantuan dari fotografernya aja. Karena kalau kita salah ngambil angle, salah ngambil posisi, bisa-bisa foto yang kita ambil itu backlight ya. Jadi melawan cahaya, malah wajah kitanya gelap, nggak kelihatan gitu ya. Nah ini guys, jadi selain background kawah putih, di sininya tuh juga bisa ambil background kayak pohon-pohon keringnya kayak gini ya. Bagus banget pokoknya, masya Allah ya. Nah di sini sobat mama akan melihat jalanan menuju ke Skywalk Canopy. Jadi Skywalk Canopy ini kayak sebuah trek gitu yang dia ini ada di pinggirannya area kawah putih ya. Dan ini berbayar lagi. Kalau turis domestik itu 15.000 per orang dan turis mancanegaranya 25.000 per orang. Dan di sini tuh bayarnya udah bisa non tunai guys. Nah untuk kalian ketahui juga, jadi kalau sepenglihatan mama nih si Skywalk Canopy ini jalannya itu panjang banget gitu ya. Dan kalau mama sih jujur aja kayaknya udah cukup jompo untuk jalannya, jadi nggak ke sana, cuma mama fotoin aja. Ini mama videoin harga-harganya ya. Dan kalau sampai ke arah sininya aja sih tadi gratis ya, masuk ke dalam sininya aja nih yang mulai bayar tuh guys, kayak gini ya kira-kira treknya. Nah ini nanti tembus sampai ke atas bagian yang tadi ada kuda-kudanya. Nah dari arah sebelum ke Skywalk Canopy ini, kalau kita melihat ke kawahnya tuh juga bagus banget guys, masya Allah ya. Nih lihat nih, tuh cantik banget kan pemandangannya ya, masya Allah, keren banget sih. Ini kayak kalau foto di sini tuh nggak ada yang gagal gitu guys, bagus banget. Kalau misalnya sobat mama naik ke sininya itu nggak pakai mobil pribadi ya, kan bayarnya berarti sekitar 57.000 per orang ya satunya untuk ke atas ini. Kalau menurut mama sih masih cukup worth it lah ya, kan itu naik turunnya pakai mobil ontang-anting dan di atas ini mendapatkan pemandangan sebagus ini. Oke, kita lanjut dari arahnya Skywalk Canopy. Ini kita lanjut jalan menuju ke yang jembatan apungnya. Ini dari ujung ke ujung guys lokasinya ya. Jadi kalau yang jembatan apung ini di tempat yang tadi habis turun dari tangga itu loh, yang dari atas ya. Nah ini kayak gini, kita menuju ke jembatan apungnya. Nah ini deket ke arah keluar lagi ya. Nah di jembatan apung ini bayarnya juga sama ya kayak si Skywalk Canopy. Bayarnya bisa non tunai dan harganya untuk turis domestik 15.000 dan untuk turis yang mancanegara itu 25.000. Nah kayak gitu guys kelihatannya ya jembatan apungnya. Ini dari jauh aja tuh udah kelihatan bagus guys. Nanti pas dari deket masya Allah lebih cantik lagi. Kayak kalau menurut mama ya, misalnya mau buat spot foto itu lebih worth it ke yang jembatan apung dibandingkan yang Skywalk Canopy. Tapi mungkin masing-masing orang akan ada preferensinya masing-masing ya. Tapi kalau mama pribadi kayak kalau yang jembatan apung ini lebih estetik guys. Kalau kalian pengen posting-posting di sosmed itu lebih cocok di yang jembatan apung. Dan untuk foto di jembatan apung ini ada part-part tertentu yang mungkin kalau misalnya kita pakai tripod pun akan sulit ya. Jadi ada bagusnya juga menggunakan jasa si fotografernya, karena akhirnya mama juga di sini ada menggunakan jasa fotografernya. Nanti insya Allah akan mama tunjukkan ya hasil foto-fotonya dari mereka. Soalnya mama ini nggak nyetak, cuma minta soft filenya aja. Nah ini guys kita udah sampai di daerah jembatan apungnya ya. Ini sebelum masuk ke jembatan apungnya kayak gini. Oh iya guys, kalau misalnya kalian mau ada foto-foto khusus gitu ya, misalnya ada mau pre-wed, post-wed atau apapun yang semacam itu, pemotretan profesional, bisa langsung menghubungi Instagramnya Kawah Putih ya guys, karena di sini ada paketan-paketannya dan emang cocok banget karena pemandangannya tuh bagus banget ya. Nah kayak gini nih guys, ini adalah salah satu spot foto yang bagus kalau misalnya kalian mau foto ya. Jadi kameranya taruh di sini, terus kitanya berdiri di jembatan. Nanti bakal, nah kayak gini guys, itu bagus banget sih. Cuma kalau misalnya kita pakai tripod, terus tripodnya ditaruh di sini, kameranya taruh di sini, takut dicolong orang guys, karena lumayan jauh ya gitu kan jaraknya sama si jembatannya. Nah jadi ini kita menggunakan jasa fotografer profesional aja sih kalau menurut mama ya. Dan dari titik ini tuh kalau kita melihat Kawah Putih dan pegunungannya tuh kayak masya Allah cantik sekali guys. Nah ini kita masuk ya ke jembatan apungnya. Nah di sini kita akan foto-foto, minta difotoin sama si akang-akang fotografer profesionalnya. Nah kayak gini nih, ini akang yang motoin kita. Nah ini dia kira-kira hasilnya guys, bagus kan? Nah ini kita lanjut jalan ya
menuju ke, jadi di tengah-tengahnya itu di ujungnya si jembatan apungnya ini ada kayak jembatan yang besarnya gitu. Bagus juga untuk foto-foto. Nah, ini kalau kita melihat sekitarnya tuh seperti ini guys, dari tengah-tengah jembatannya. Asli ya nih, kalian kalau misalnya mau bikin konten di sini tuh bakalan bagus banget karena rame banget yang bikin konten di tengah-tengah jembatannya kayak tadi. Nah, ini kita udah sampai di ujungnya ya, kayak gini. Sekeliling dari jembatannya yang di bagian ujungnya. Ini juga banyak banget jadi spot foto favorit ya, untuk bikin video juga bagus banget tuh kayak gini. Pokoknya di bagian jembatan apung ini nggak ada obat rasanya guys, cantik banget. 15.000 per orang menurut mama masih cukup worth it lah ya untuk dapetin spot foto sebagus ini. Tapi balik lagi nanti ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau misalnya sobat mama emang ngerasa ke jembatan apung ini tidak worth it gitu ya, karena bayar lagi ya juga nggak masalah gitu. Cuma kan nanti nggak bisa foto-foto aja. Nah, ini hasil foto dari fotografernya ya di bagian ujung jembatan. Bagus banget guys, keren banget ya. Kalau menurut sobat mama sendiri gimana nih? Worth it nggak kira-kira misalnya bayar 10.000 per foto untuk ditransfer ke HP kita dengan pemandangan sebagus ini, dan hasil fotonya bagus ya, Masya Allah. Nah, ini bagian bawahnya nih guys, kalau kalian mau lihat ya, kawah putih dari bawah kayak gini guys. Cantik banget, Masya Allah. Pokoknya memanjakan mata banget lah kalau kesini. Cuma emang harus bersabar dengan keramaiannya ya, apalagi kalau pas lagi musim liburan. Dan meskipun tadi kita udah ada bagian-bagian yang difotoin sama fotografernya, tapi kita juga tetap foto-foto sendiri guys. Makanya tetap perlu ya bawa tripod atau apa alat-alat untuk selfie ya, tongsis gitu ya. Oke, ini kita udah selesai dari jembatan apungnya, udah puas foto-foto. Ini kita ke arah kembali ke parkiran. Ini kita udah selesai guys dari kawah putihnya, udah selesai menikmati. Sebenarnya untuk keliling dan foto-foto di sini sih menurut mama 1 jam juga cukup ya. Untuk berkeliling ya 1 sampai 1,5 jam lah cukup insya Allah. Tapi ini berlaku untuk sobat mama yang nggak naik ke Skywalk Canopy ya. Kalau misalnya naik Skywalk Canopy nggak tahu juga ya selesainya kapan ya, karena itu kan juga treknya lumayan jauh ya. Oke, ini kita menuju ke pintu keluarnya ya. Untuk rute keluarnya sendiri itu sama kayak rute masuknya ya. Jadi ini kalau tadi pas masuk kita turunan, kalau ini arah balik berarti kita nanjak gitu ya. Jadi untuk sampai di area yang berkuda tadi gitu ya, itu kita sama aja jalanannya. Nah, mulai dari area ini barulah ada perbedaan ya antara yang masuk sama yang keluar. Tapi nanti ikutin jalannya aja, bakal ada petunjuknya ya untuk ke arah keluarnya nih yang kayak gini ya. Di sini juga ada spot foto khas kawah putih gitu ya guys ya. Jadi ada. Nah, ini lanjut aja kita keluar, dan kalau kita ikutin rute ini nanti tembusnya langsung ke parkiran kayak gini. Jadi di area ini yang rutenya berbeda ya. Jadi supaya yang berangkat sama yang keluar enggak tabrakan. Nah, ini kita udah sampai di area parkirnya guys. Gimana nih kalau menurut sobat mama, worth it gak nih untuk ke kawah putih? Dan untuk sobat mama yang mau membelikan oleh-oleh saudaranya nih, kalau kalian habis dari kawah putih atau makanan-makanan gitu juga ada ya di sekitaran parkirannya. Dan sebenarnya guys, walaupun harga mobil pribadi naik itu harganya mahal banget, tapi ternyata masih banyak peminatnya ya. Tuh, ini banyak banget ya mobil-mobil yang parkir di area parkiran atas. Oke guys, sekian dulu informasi dari mama kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.